Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa beraktivitas dengan lancar. Hari ini tanggal 1 Agustus 2024 kita akan kembali membuat resume fundamental saham. Kali ini kita akan membahas MCOL dan TAP G ya, dua emiten MCOL dan TAP G. Kita akan melihat dari segi value-nya, dividennya, free cash flow-nya, kemudian ketahanan dan kepengendaliannya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan ataupun sebagai edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Kemudian hasil dari analisa kita ini adalah bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun meninggi-ninggikan sebuah emiten. Ini hanya berdasarkan dari data-data yang sudah kita dapatkan dari bursa efek dan sekuritas-sekuritas yang kita temukan. Baik, yang pertama ini tadi MCOL ya. Jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian saya juga sudah meletakkan di deskripsi itu ada link untuk playlist saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 2024. Kita punya dua data untuk MCOL ini ya, dua data triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Yang pertama bahwa keuntungan ya di triwulan 1 ini keuntungannya itu sekitar 31%. Di triwulan 2 ini ada penurunan sedikit yaitu 29% ya, ada 2% penurunannya. Kita cek dulu dari segi book value, ada penurunan ya sekitar hampir 200 ini, sekitar 200 rupiah penurunan book value-nya. Dari segi IPS-nya juga ada penurunan. Ini cukup besar penurunannya sekitar 100 rupiah ya. Kemudian dari segi harga malah ada peningkatan ya. Jadi dari segi valuasinya menurun, tetapi dari segi harga ada peningkatan ya. Dari segi aset lancar ini juga berkurang ya. Namun ada hutang yang tak berbunga ini bertambah. Baik, kita akan bahas satu persatu ya supaya lebih mudah. Yang pertama bahwa harga sekarang ini di 5 ribuan ya. 5.400 harga bukunya, nilai bukunya, book value-nya ini 2.400. Berarti perusahaan ini sudah 1,2 kali lebih mahal ya daripada nilai bukunya. Nilai 1,2 kali lebih mahal dari nilai bukunya. Dari segi maksimal beli di 7.320, sekarang di 25 ribuan, berarti ada 26% diskonnya ya. Kalau 26% berarti ke nilai bukunya, ke nilai maksimal beli kita itu di 7 ribuan masih ada sekitar 50% ya naiknya ya. Kalau misalnya sampai ke maksimal beli kita ya, berarti ada sekitar 50% ya. Baik, selanjutnya ini dari segi DPR, sebelumnya DPR-nya ini ya di triwulan 1 DPR-nya sudah 68%, berarti ini sudah sama ya. Jadi di 68% ini ya di triwulan 2 ini dividennya itu sekitar 9,24%. 9,24%. Kalau kita setarakan dengan 30%, kita 4,3%. Jadi sebenarnya saham ini kalau disetarakan dengan 30% dia hanya 4,3 ya. Tetapi dengan 66% ini 9%, termasuk besar ya, kita anggap besar saja. Tetapi untuk secara keseluruhan ya, untuk average-nya sebenarnya dia di average-nya di 30%-nya hanya 3%-an ya. Tapi untuk keseluruhan ini ya, untuk di 60% ini besar. Jadi DPR-nya besar, valuasinya murah, tetapi dari segi perbandingan dengan nilai bukunya agak besar. Ini berarti kemungkinan untuk beggar agak sulit, tetapi dia bergerak plus ya. Kemudian dari sini saya mungkin seperti biasa menyimpulkan kalau misalnya beli saham ini berarti beli sekali saja kalau menurut saya ya. Lanjut dari segi free cash flow ini sangat aman, free cash flow-nya 27% lebih ya, berarti sangat aman untuk pergerakan di triwulan ini, di triwulan 3 ya. Dari segi cash flow tadi ya, dari segi current ratio atau
aset lancarnya oke. Jadi seluruh ketahanan perusahaan ini oke ya. Jadi untuk perusahaan ini aman, tidak ada masalah ya. Oke. Kemudian dari segi kepemilikan juga yang di cash itu hanya ada 10% ya. Yang di bursa efek ini hanya 10%. Jadi saya berasumsi bahwa perusahaan ini setelah meng-IPO-kan perusahaannya, mereka tidak menjual saham tapi mempertahankannya, dan hanya 10% yang berada di masyarakat ya. Dengan begitu harga di sini bisa saja fluktuatif yang agak cepat ya, karena hanya sekitar 10%-an. Baik, dari sini 9%. Jadi dari data yang saya dapatkan di sini bahwa sebenarnya dari sini ya, untuk book value ini ya, untuk book value ini sebenarnya kalau dari sini saya menyatakan sebenarnya ya layak beli ya, layak beli dengan catatan bahwa untuk bisa multi bagger ini mungkin agak sulit begitu saja. Perusahaannya bolehkah diinvestasi, bolehkah dibeli? Ya, layak beli, tetapi untuk multi bagger mungkin agak lambat, mungkin agak sulit. Tetapi bagi yang mengejar dividend investing ini sudah masuk kriteria. Seperti itu pemahaman saya ya. Kayak lagi untuk dividend investing ini masuk kriteria, tetapi untuk bagger ini sudah di atas ya istilahnya, tetapi bisa saja masuk ya. Baik, itu pemahaman saya yang pertama ya untuk saham MCOL. Sekali lagi setelah saya sampaikan ini, ada satu hal lagi bahwa jangan lupa cek GCG-nya ya. Silakan cek GCG-nya, manajemen ataupun pengendali ataupun komisarisnya. Silakan dicek apakah ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan berarti tidak ada kasus hukum atau hal-hal yang mencurigakan, maka silakan dilanjut untuk analisa mungkin saja ke teknikal. Tetapi kalau tidak ya, kalau ada berarti kita stop sampai di sini karena GCG itu lebih penting daripada data yang sudah muncul. Baik, selanjutnya kita bahas yang kedua, TAPGI ya, Triputra Agro Persada ya. Ini saham yang bergerak di bidang sawit ya. Ini milik TP Rahmat ya. Grupnya TP Rahmat kalau tidak salah ya, Triputra Agro Persada. Ada dua data juga sudah kita dapatkan di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Yang pertama dari segi book value dulu, dari segi book value bahwa ada penurunan di sini ya. Ada penurunan book value, tetapi dari segi IPS ini ada kenaikan. Kemungkinan besar ini berarti ada efisiensi ya. Kemungkinan besar di sini ada efisiensi. Yang kedua, harganya turun sedikit saja turunnya ya, dari di 3 bulan terakhir turun sedikit saja. Kemudian nanti kita lihat lagi hal yang berikutnya. Yang pertama bahwa di triwulan 1 itu keuntungannya 14,99%. Ini berarti perusahaan termasuk perusahaan untung besar ya. Kemudian di triwulan 2 ini keuntungannya 20,9%, berarti naik sekitar 6% ya. Ada kenaikan sekitar 6%. Baik, kita bahas yang pertama dulu bahwa IPS-nya 106, book value-nya 506 ya. IPS-nya 106, book value-nya 506. Dari harga sekarang 645. Berarti harganya sudah di atas ya daripada nilai bukunya, tetapi nilainya masih dalam rentang yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Maksudnya hanya 27% di atas harga bukunya, berarti ini termasuk dalam kategori wajar. Memang harganya seperti itu. Kelebihannya adalah bahwa perusahaan ini maksimal beli di 1000-an. Sekarang di 600-an, berarti ada 39% ya. 39% ini ada 39% di sini ada 39% di sini
Diskonnya berarti untuk sampai ke nilai beli batas akhir beli kita itu ada sekitar ya 78% untungnya ya. Profit sekitar 79% kalau ke nilai nilai batas maksimal beli. Berarti ini kalau 39% itu sudah termasuk sangat murah, diskonnya sangat besar ya. Jadi untuk valuasi ini sangat menjanjikan ya, artinya di sini kita patut untuk siap untuk berinvestasi. Tinggal kita cek dari segi dividen. Di tahun sebelumnya ya mereka tidak membagikan dividen, baru tahun ini mereka membagikan dividen ya. Sekarang kita cek, bahkan di sini melebihi dari IPS tahun lalu ya. Ini 112%. Kalau di 112% kita samakan misalnya, berarti ini sekitar 18%. Ini sangat tinggi ya kalau kita membandingkan dengan tahun 2023. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya yang kita dapatkan bahwa dividennya itu sekitar 40% dan 25%. Ini ada anomali ya, kita tidak bisa berpandangan bahwa selamanya akan di atas dari nilai IPS-nya, itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita rata-ratakan dulu, ratakan jadi 30. Dengan 30 ya di sini dividen yield-nya sekitar 4,9. Ya, kalau 4,9 sudah dekat-dekat lah. Berarti untuk perusahaan ini ya kita berikan dividennya besar ya. Kemudian dividen yield-nya juga besar. Sebenarnya besarnya pas-pasan ya, di hampir 5 tadi ya. Kalau memang masih kita mengkalkulasikan di 30% ya. Tetapi kalau misalnya dia ngasih di 40 saja ya, sesuai yang sebelumnya. Kalau di 40 berarti sudah oke. Tetapi kalau dia ngasih di 25 tentu saja kurang. Jadi untuk saham ini ya, kita tentu untuk saat ini bisa menjadikan patokan, tetapi ke depan kita ngasih di 30% tadi, coba sekarang lagi 30%. 4,9 berarti pas-pasan. Ini kalau mau beli, kalau mau tidak ini bisa saja ya. Tapi nanti kita lanjut. Kemudian free cash flow-nya ini dari segi ketahanan oke, sangat besar, aman ya. Free cash flow-nya aman 17%. Dari segi aset lancar, ini ada permasalahan, aset lancarnya hanya 82%. Nah, untuk yang seperti ini tentu saja harus menjadi concern kita lebih jauh ya. Sedangkan dari hutang berbunga tak berbunganya aman saja ya. Jadi dari segi ketahanan ini ada satu concern kita yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa aset lancarnya ini kurang 12% untuk bayar hutang dalam tempo dekat ya. Terakhir, semua sahamnya ada di bursa efek, bisa ditradingkan. Ini sedikit concern juga. Namun yang investor itu bertrading yang di bawah 5% itu 18% memenuhi kriteria ya. Berarti di sini kalau menurut saya pribadi ya, melihat data yang sudah kita dapat tadi ya, keuntungan perusahaan ini untung besar, sangat besar. Kemudian dari segi dividen tadi ya, itu memang memenuhi kriteria. Dari segi 30%, 4,9 itu hampir ya, hampir 5, tapi kurang lebih saja oke, masuk kriteria kita ya. Tetapi yang membuat kita harus berpikir ulang untuk saham ini adalah current ratio-nya di bawah dari 100%. Jadi dana aset lancaran tersedia untuk membayar hutang ini belum memenuhi 100%. Dia memerlukan dana untuk membayar hutang tempo yang cepat. Oleh karena itu saya akan mengatakan bahwa kita harus menunggu current ratio-nya membaik. Jadi itu saja, semuanya baik. Tapi satu hal, bahwa di ketahanan perusahaan ini kita harus memperhatikan current ratio-nya ini harus lebih dari 100 ya. Jadi mungkin belum, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin belum saatnya untuk berinvestasi di sini. Apalagi nanti kalau
misal ada terjadi perubahan dividen di tahun berikutnya, ya kita tentu saja menunggu di angka berapa dividen payout ratio-nya ya. Demikian pembahasan kita untuk saham MCOL dan TAP G. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.